Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama terima kasih Pak Sigit sudah bisa bergabung di kesempatan siang hari ini untuk mengisi kuliah umum terkait dengan desain MEP khususnya untuk kasus rumah tinggal ya, rumah tinggal sederhana dua lantai Pak Sigit. Terima kasih juga sudah bergabung Bapak Ibu dosen. Saya melihat ada Bu Stevi, ada Pak Supri, lalu Bapak Ibu yang lain mungkin nanti akan bergabung dan juga teman-teman mahasiswa dari studio semester 4 ini Pak Sigit di jurusan arsitektur Universitas Ya, Islam Indonesia. selamat Sebelum siang. kita mulai acara kuliah umum kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan acara kita di siang hari ini. Alhamdulillah ini Hmm. kesempatan yang baik kita bisa belajar langsung dari ahlinya begitu ya. Saya menyebut ahlinya di rekan lama Pak Sigit. Beliau memang Ya, saat ini sebagai direktur di Metrikal Engineering Pratama, yaitu yang memang spesialis terkait dengan desain MEP, tidak hanya untuk bangunan sederhana, tapi juga untuk bangunan-bangunan dengan kompleksitas yang cukup besar. Nah, sekarang nanti Pak Sigit mohon tipis-tipis saja nih Pak Sigit, jangan terlalu tinggi begitu, karena ini teman-teman mahasiswa di semester 4 di betul. arsitektur. Pak Sigit ini kan basisnya dari elektro ya, Pak Sigit dari Gajah Mada Ya, betul. menyelesaikan teknik elektro sehingga mungkin nanti kita akan menyimak sama-sama. Beliau juga sekarang juga sebagai eh, expert ya di beberapa perencanaan khususnya terkait dengan EP. Nah, yang siang hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Sigit. Kasusnya memang untuk rumah tinggal Pak Sigit sederhana dua lantai dengan luasan tidak terlalu besar sekitar 250 meter persegi. Jadi bangunannya tidak terlalu besar. Harapannya nanti kita bisa belajar banyak teman-teman karena ini baru saja selesai UTS Pak Sigit. Jadi kemarin sebelum UTS itu teman-teman menyelesaikan terkait dengan arsitektur dan juga struktur beberapa lah MEP-nya mereka nanti akan mengerjakan setelah UTS. Kita akan minta ya garis besar lah nanti mereka akan plotting plumbingnya seperti apa, di mana meletakkan groundwater tank, di mana meletakkan roof tank, lalu perhitungan kapasitasnya kalau penghuninya berapa orang, secara garis besar seperti apa dan lain sebagainya. Intinya ini adalah basic awal mereka karena ini baru pertama kali mereka mendesain yang bersentuhan dengan EP di semester 4 ini, nanti mereka baru akan menajamkan itu di semester-semester yang lain. Oke, sebelum saya memberikan waktu ke Pak Sigit, saya masih ada satu mahasiswa dari internasional, Pak Sigit, dari IP, tapi nggak masalah, nanti Bapak tetap pakai bahasa Indonesia, nanti akan dibantu oleh asisten yang akan support. Uh, I'll, I'm, I'm going to welcome to the international program student. We have one in the IP class. This is good opportunity for us to learn together regarding the MEP system for the simple living unit design. As we know, before the midterm, we already prepare for the architecture and also the structure. And after the midterm, we will prepare for the MEP drawing. I think this is good and rare opportunity for us to meet Pak Sigit, is the expert for the MEP. We hope we can learn more about the MEP design from Pak Sigit. Monggo Pak Sigit, saya kira waktu dan screen saya serahkan ke Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Alhamdulillah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya diberi kesempatan di sini oleh Bapak Agustiawan mewakili UII untuk memberi kesempatan kepada saya sharing ilmu terkait dengan MEP, khususnya yaitu untuk living unit design. Eh, jadi di sini nanti akan
berkisar antara rumah, kos, dan mungkin ruko dan lain sebagainya. Nanti kita bebas akan eh, mengeksplor seperti itu. Juga saya sampaikan di sini perkenalan sedikit tadi sudah disampaikan di awal juga dari Bapak Agustiawan bahwa saya expert di bidang MEP. Saya juga bekerja sama dengan konsultan-konsultan, artinya kami adalah partnership dengan konsultan lain yang mungkin skalanya baik skala kecil maupun skala besar di Jogja maupun di luar Jogja atau bahkan di luar Jawa juga kita terbuka. Untuk kami perusahaan ini di tahun 2000 merintis di tahun 2008 sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, salam kenal kepada Bapak dosen Bu Stevi dan Pak Puji. Hari ini izin menyampaikan materi singkat dan ini nanti akan dilanjutkan dengan eksplorasi, tanya jawab dan lain sebagainya dengan teman-teman karena materinya ini sebenarnya satu disiplin tapi dipecah menjadi lebih dari 4 atau 6 disiplin. Jadi kalau di Jakarta, kalau di kelasnya eh, nanti ya yang lebih tinggi itu ada 5 disiplin di dalam MEP ini dan ini masing-masing harus memiliki sertifikasi atau keahlian tertentu. Tidak bisa satu orang itu merangkap semuanya sehingga perlu perlu pendalaman yang di luar istilahnya di luar kuliah atau di luar jalur formal. Jadi seperti itu untuk perkenalan singkat nanti kita bisa lanjutkan. Uh, kita langsung ke materi saja Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Uh, Mohon maaf saya tidak bisa menambahkan pakai bahasa Inggris nanti terlalu apa namanya belepotan. Ya, mungkin dari Zoom sudah ada translate ya. Translate bisa dari Inggris ke apa namanya ke Indonesia, bisa dipakai fasilitas tersebut. Baik, yang menjadi catatan di sini adalah yang mau saya sampaikan ini yang nanti akan langsung mengacu PBG, artinya teman-teman atau rekan mahasiswa akan langsung berkaitan perizinan. Jadi ini memang tidak bisa kita hindari dan memang harus kita hadapi gitu kan meskipun banyak sekali item pekerjaannya saya batasi di sini karena pertama adalah luasnya skup dari MEP itu sendiri dan yang kedua adalah supaya fokus teman-teman dari apa namanya dari mahasiswa ini yang penting-penting akan digunakan di praktiknya nanti, terutama nanti ketika IMB, PBG, atau nanti nextnya juga BGH juga itu yang akan digunakan terus-menerus. Jadi ada 5 item ya. Ada mechanical plumbing ini adalah yang pertama ada air bersih, lalu kemudian air bekas kotor atau limbah, lalu kemudian ada drainasi, terus kemudian ada proteksi kebakaran. Di sini saya batasi hanya APAR saja. APAR itu artinya untuk yang semprotan fire extinguisher. Lalu yang kelima adalah tata udara atau AC. Ini apa namanya selalu mandatori ya. Sekarang ini AC selalu terpasang meskipun untuk rumah-rumah sederhana juga ada AC 1 atau 2. Lalu kemudian ada elektrikal dan elektronik. Ini kaitannya dengan PLN, jaringan distribusi listrik, pasti nyambung PLN. Lalu kemudian dari PLN itu ada ketentuan terkait dengan single line diagram. Ya, single line diagram ini memang khusus biasanya anak elektro atau anak yang ME yang bisa mengerjakan, tapi sampaikan sekilas untuk sebagai pengetahuan umum saja. Lalu kemudian yang kedua ada instalasi pencahayaan khusus. Di sini terkait dengan lampu, kemudian ada ambient lighting yang khusus itu yang apa sorot dan lain sebagainya nanti akan kami jelaskan. Lalu kemudian yang ketiga adalah instalasi stop kontak. Di sini ada kaitannya dengan power outlet,
apa namanya, colokan lah, istilahnya colokan gitu kalau bahasa umumnya. Selanjutnya yang menjadi penting di sini adalah sistem proteksi petir. Ini mandatori juga untuk bangunan. Sebenarnya bangunannya di atas tiga ke atas itu yang sudah mandatori. Dua boleh, tapi nanti itu sebagai opsi. Lalu kemudian yang kelima adalah IT. IT ini ada telepon dan internet. Ini sudah menjadi hal yang wajib ya. Selain power, kalau nggak ada IT dan telepon juga nanti akan uh, uh, tidak komunikasi dan lain sebagainya tidak jalan. Yang selanjutnya adalah CCTV. CCTV ini kaitannya dengan security. Ini juga di beberapa apa namanya dinas juga diwajibkan muncul CCTV karena sudah menjadi hal lazim juga. Bahkan rumah-rumah kecil, ruko-ruko juga sudah pakai CCTV. Itu terkait dengan gambar dan desain. Lalu kemudian dua lagi yaitu yang menjadi persyaratan adalah perhitungan teknis. Nah, ini yang mungkin secara umum saya bisa sampaikan ke teman-teman bahwa perhitungan teknis ini bisa kita dapat di katakanlah internet lah. Internet sudah ada AI dan lain sebagainya, Google dan lain sebagainya. Itu saya kira perhitungan teknis ini akan secara umum yang bisa kita ambil dari sana itu sudah cukup mewakili. Hanya saja nanti memang perlu arahan-arahan terkait dengan peraturan. Jadi kalau mengacu peraturan ini harus seperti apa itu yang belum bisa di AI kan, perhitungan seperti itu. Yang kaitannya dengan peraturan yang tahun sekian dan tahun sekian, kemudian hubungannya dengan standar kalkulasinya seperti ini nanti outputnya nanti. Nah, ini yang memang harus ada saya anggap harus ada tim khusus untuk membuat itu. Lalu kemudian ada spesifikasi teknis, saya kira juga sudah paham kaitannya spektek ini di arsitek juga ada, struktur ada, di ME juga ada. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah air bersih. Air bersih ini eh, kita punya parameter kalkulasi. Jadi mengacunya ke sistem plumbing itu ada SNI tahun 2005 dan 2015 itu yang kita acu dan itu eh, isinya memang beragam dan kita harus bisa memilah. Tapi yang saya resumekan di sini adalah terkait dengan living unit design itu adalah orang eh, masuk di dalam rumah, tinggal di dalam rumah dalam waktu yang lama, lebih lama daripada kantor atau sekolah. Sehingga kebutuhan air bersihnya lebih tinggi daripada kantor ataupun sekolah. Di sini sesuai dengan peraturan itu adalah 150 sampai 250 liter per orang per hari. Kenapa ada 150 dan 250 liter orang per hari? Jadi dalam living unit design pun ada klasifikasi. Jadi ada rumah sederhana, lalu kemudian ada ada rumah menengah ya, lalu kemudian ada rumah mewah. Sehingga ini ada perlu pembedaan. Kita juga harus bisa fleksibel desain kalkulasinya harus mengikuti itu karena kalau di rumah mewah ada bathtub sehingga kebutuhan airnya juga lebih tinggi daripada yang cuma di rumah sederhana itu yang cuma pakai ember. Nah, itu ini jadi pertimbangan kalkulasi apakah kita memilih dengan 150 atau 250 atau range di 200. Lalu yang kedua adalah ground tank. Ground tank ini kita pakai untuk ya dua lantai, tapi dia mewah gitu. Artinya dia orang yang tidak mau kehabisan air sehingga dia perlu ground tank. Maka kita tetapkan di sini adalah cadangan air bersihnya sebanyak 2 hari dari total okupansi dikalikan dengan kebutuhan per harinya. Nah, untuk roof tank ini sebenarnya perhitungannya eh, agak apa namanya banyak ya. Artinya karena kalau detail engineering memang harus ada instalasi apa kalkulasi yang detail. Tapi untuk teman-teman yang baru belajar ini saya berikan eh, clue atau shortcutnya lah istilahnya itu nanti bisa lebih cepat kalkulasinya. Jadi untuk roof tank itu kapasitasnya adalah 30% dari kebutuhan total harian. Jadi ada yang tadi yang di atas nomor satu itu dikalikan jumlah okupansi, maka akan ketemu total harian dan dibagi menjadi 30%-nya.
Untuk sumber air bersih bisa banyak hal ya, dari PDAM juga bisa, dari sumur dangkal juga bisa. eh, yang umum di situ ya, PDAM dan sumur dangkal. Kalau yang untuk menjaga kontinuitas suplai, kita bisa sarankan untuk dua-duanya di, diambil atau dipasang di dalam desain. Gitu. Lalu kemudian sistem distribusinya ada dua, gravitasi sama booster. Ini layak lazim juga di di perumahan, bahkan di perumahan yang istilahnya yang sederhana pun kadang-kadang pakai booster karena PDAM-nya tidak kuat sehingga dia menggunakan booster. Artinya ini adalah keniscayaan harus mempersiapkan sistem yang berdasarkan gravitasi maupun sistem yang berdasarkan booster. Seperti itu. Untuk diagram sistemnya, jadi penjelasan singkat dari sumur kita masukkan ke ground tank, lalu dari ground tank ada juga disuplai dari PDAM. Nah, dari PDAM ini dikumpulkan dulu, baru kemudian kita transfer ke roof tank. Nah, untuk rumah yang sederhana mungkin dari sumur langsung ke roof tank juga bisa. Dan dia tanpa booster, tapi untuk yang lebih sederhana dia bisa langsung gravitasi. Nah, ini tergantung juga ketinggian. Jadi sebenarnya ada kalkulasi untuk ketinggian minimal dari uh, roof tank berapa sih? Seperti itu ada kalkulasinya nanti. Baik, itu lalu kemudian ini contoh skematiknya. Jadi ada yang kompleks dan ada yang sederhana. Saya kira teman-teman dari rekan mahasiswa juga sudah tahu lah yang sederhana seperti apa gitu kan. Mungkin nanti saya tambah-tambahin yang agak kompleks gitu ya, yang lebih lebih sistemnya lebih lebih rumit. Dan memang karena kan nanti teman-teman juga akan ke arah sana gitu, ke arah sistem yang lebih kompleks. Tapi yang awal saya coba berikan yang sistem yang sebelah kanan ini yang sederhana sekali dari sumur, kemudian kita tarik dengan pompa menuju ke roof tank. Dari roof tank kemudian kita distribusikan gitu aja ya, menuju ke eh, plumbing fixture plumbingnya. Nah, seperti itu. Nah, yang untuk sebelah kiri ini yang lebih kompleks, ada ground tank, ada pompa ke atas, kemudian dari pompa di atas juga masih didistribusikan secara booster di lantai yang di bawahnya, tapi yang teratas. Kenapa yang lantai teratas itu dikasih booster? Karena apa namanya perbedaan tinggi antara tangki eh, dengan lantai teratas itu apa kecil sehingga tekanannya tidak cukup. Maka kita perlu tambahkan booster di sini. Nah, itu untuk air bersih. Nanti saya di akhir slide nanti akan tambahkan eh, studi kasus ya, studi kasus untuk beberapa kalkulasi. Tapi sebelumnya saya ke air bekas kotor. Ini berhubungan dengan air bersih karena kalkulasinya nanti akan hubungannya langsung ya, berhubungan langsung. Yang diambil airnya berapa, nanti yang dibuang berapa itu berhubungan langsung. Nah, untuk rumah tinggal jadi sederhana, jadi air kotor langsung masuk ke septic tank. Eh, Mohon maaf, ini diabaikan STP 11 meter kubik. Dari septic tank ini kapasitasnya nanti menyesuaikan kalkulasi. Jadi dari septic tank menuju ke sumur resapan, dari air bekas juga menuju ke sumur resapan. Jadi harus dipisahkan. Di sini kenapa ada tiga warna. Yang pertama adalah warna putih, biru. Lalu kemudian ada warna biru ini adalah supply dari apa namanya roof tank. Yang warna merah adalah air kotor, tinja kotoran. Artinya dia memiliki apa namanya komponen partikel bio yang dia bisa harus di uraikan. Nah, lalu kemudian yang untuk air bekas ini itu yang bisa langsung dibuang menuju ke sumur resapan. Jadi simpel aja, yang kotor masuk ke STP, dari STP masuk ke resapan, dan ini diharapkan ada saluran riol yang bisa mengakomodasi. Kenapa ada saluran riol? Di beberapa kota itu dia tidak boleh meresapkan langsung. Sehingga dari sumur resapan itu atau tidak ada sumur resapan tapi dari
Ini katakanlah dihilangkan ya, yang sumur resapan ini, jadi dia langsung masuk ke riol. Dari riol kota ini langsung menuju ke IPAL kotanya, pengolahan IPAL kota terpadunya. Di beberapa kota besar memang sudah seperti itu, dan itu menjadi persyaratan juga bahwa kita tidak boleh menggunakan sumur peresapan, eh, sehingga saluran itu langsung masuk ke riol, dan di riol itu nanti harus berbayar ke dinas, artinya seperti itu. Tapi kalau untuk di desa-desa yang masih apa artinya masih belum terlalu padat, itu masih diperbolehkan untuk beberapa dinas. Nah, ini nanti kaitannya sama PBG-nya tadi itu. PBG-nya itu apakah mengizinkan di situ ada sumur resapan atau dia harus mencari riol, riol kota itu untuk disalurkan air dari rumah tersebut. Nah, ini untuk kalkulasi. Jadi dari kalkulasi yang di awal tadi 100% katakanlah seperti itu ya, maka kapasitas pengolahan limbahnya ada 80% ya. Ini nanti ada kalkulasi di bawah. Nah, ini untuk skematiknya sederhana saja. Skematiknya eh, dari toilet lantai 1, lantai 2, kemudian dia menggunakan pipa PVC, ya, PVC AW, itu kemudian melalui shaft atau melalui pipa tegak turun ke bawah dan disalurkan ke bioseptik. Nah, bioseptik ini macam-macam, ada yang menggunakan package, ada yang menggunakan sipil sendiri, membuat dengan apa namanya konstruksi sipil. Nah, ini kemudian dimasukkan ke sumur resapan. Di beberapa kasus ini kita hilangkan atau langsung masuk ke riol kota. Jadi yang masuk ke septic tank ini adalah pipa khusus dari toilet ya, urinoir, kemudian dari kloset itu masuk ke dalam uh, septic tank. Artinya ada dua pipa terpisah, jangan sampai dijadikan satu, ini blunder. Nanti kalau dijadikan satu, air yang dari cucian, cucian itu dari cuci, bahkan itu cuci minyak, cuci deterjen, itu ketika masuk ke bioseptik atau ke septic tank itu nanti akan membunuh bakteri di dalamnya, sehingga eh, bakterinya akan mati. Akhirnya apa? Membludak atau luber atau baunya sangat menyengat gitu. Jadi sehingga diperlukan sedot sedot WC seperti itu. Itu karena pipanya dijadikan satu. Itu nanti catatan di sini untuk apa namanya pemisahan pipa air limbahnya itu. Bahkan di beberapa kasus untuk dapur itu dipindahkan juga, artinya tidak dijadikan satu dengan pipa buangan, karena minyak itu sangat susah untuk degradable, tidak diuraikan. Bisanya dia kalau sudah terkumpul diambil secara manual kemudian dibuang di tempat pengolahan limbah seperti itu. Lalu kemudian studi kasusnya ini kalkulasi. Jadi dari tadi yang katakanlah apa namanya bangunan 2 lantai, saya contohkan untuk apa namanya dua tipe ya, ada yang rumah kelas menengah kemudian dan rumah yang kelas mewah. Jadi kita kalkulasinya by okupansi, okupansinya berapa sih? Nah, itu dilihat, diidentifikasi kira-kira berapa okupansinya, itu nanti terus dikalikan katakanlah 200, ya kan? 200 kalau kena menengah ya, 200. Ini nanti dapat hitungan total di 1.320 liter per hari. Nah, dari situ kita menghitung untuk roof tanknya. Nah, ini tinggal dikalikan saja menjadi 396 liter. Tapi karena 396 tidak ada di pasaran, ya kita naikkan ke atas, selalu kita naikkan. Engineering itu selalu biasanya membulatkan ke atas untuk safety faktornya. Jadi kita sediakan di sini 500 liter. Untuk pompa airnya berapa ya? Ini yang kadang-kadang susah ya, apa namanya susah menentukan karena baru tahu tentang MEP. Nah, ini pompa airnya sebenarnya simpel saja. Nanti tolong dibuat jadi kapasitas roof tank itu dibagi per jam. Artinya kenapa seperti itu? Karena kita harapkan tangki air itu bisa terpenuhi oleh
pompa selama 1 jam. Jangan lebih dari itu karena terlalu lama pompanya nanti panas. Jadi dalam 1 jam pompa itu supaya bisa terpenuhi oleh eh, tangki itu bisa terpenuhi oleh pompa. Caranya dengan memilihkan pompa dengan kapasitas yang hampir sama dengan roof tanknya seperti itu intinya. Lalu kemudian ada pengolahan limbah. Jadi limbahnya tadi juga base-nya adalah dari kebutuhan perharinya dikalikan 80%, maka ditemukan atau diperoleh kalkulasi sebanyak 1056 liter per hari. Tapi karena di lapangan itu nggak ada yang persis seperti itu, maka kita sediakan yang mendekati. Nah ini kita sediakan STP dengan kapasitas 1 meter kubik. Lalu kemudian yang untuk katakanlah di rumah 3 lantai yang rumah mewah dengan penghuninya 10 orang ini juga sama, nanti ketemunya di roof tanknya 800 liter, kemudian pompanya 800 liter per jam, ya. Kemudian nanti untuk pengolahan limbahnya di 2 meter kubik. Ini mungkin bisa di screenshot, nanti bisa dipakai untuk apa namanya catatan gitu di kemudian hari. Ini sederhana tapi nanti sudah langsung di ACC sama PBB-nya. Saya kira itu. Baik, itu untuk air bekas kotor cukup. Saya lanjutkan ke drainasi ya. Drainasi ini juga menjadi persyaratan persyaratan wajib karena drainasi ini kaitannya dengan andil banjir. Kenapa banyak tempat itu cepat sekali menggenang dan juga dia dalam kasus itu bisa sampai berhari-hari atau terjadi banjir yang permanen. Itu karena memang tidak ada yang dibuang, tidak ada sungai, tidak ada peresapan, sehingga dia menggenang di lokasi tempat saja. Untuk kalkulasinya cukup mudah, jadi saya mengacu karena ini kita UI di Sleman ya, ya kita mengacu ke Pergub Sleman di nomor 49 tahun 2012. Itu kriterianya adalah setiap 60 meter persegi tutupan bangunan ya, itu membutuhkan sumur resapan sebanyak 1,5 meter kubik. Ya misalnya katakanlah 200 ya, 200 ini sebagai contoh di sini ada bangunan atapnya 200 katakanlah gitu full tertutup. Itu kemudian akan dibutuhkan sumur resapan 1,3 meter kubik. Ada jumlahnya 4 unit. Nah, nanti coba dihitung ulang, teman-teman juga sambil menghitung. 4 unit itu mungkin ketemunya di 3, sekian, tapi selalu pembulatan di 4 unit. Jadi ini sudah mencukupi, sudah lolos nanti. Lalu kemudian misalnya gimana kalau areanya tidak mencukupi, artinya sempit gitu ya, di dalam itu resapan sempit, ada solusinya yaitu dengan memperdalam sumur resapannya. Tadinya dia kapasitasnya adalah 1,3, diameter 80 lah ya. Kemudian kita dalamkan sehingga kapasitasnya jadi 2,3. Sehingga yang kita butuhkan hanya 2 unit saja. Nah, ini apa namanya ketentuannya itu per 40 sampai 60 meter persegi. Nanti ini bisa dipakai apa namanya ketentuannya ini. Lalu kemudian satu lagi setelah diresapkan ada sumur resapan, tapi pada satu waktu ada kasus hujan tidak normal, artinya hujannya sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi sehingga apa namanya sumur resapan tidak bisa mengakomodasi. Jika sumur resapan ini bisa mengakomodasi, maka dia mengikuti kaidah zero runoff, artinya dia tidak memberikan andil banjir kepada lingkungannya. Tapi kemudian jika terjadi curah hujan yang tinggi, maka overflow harus ke saluran kawasan drainase kota. Artinya di depan atau di samping rumah dicari. Itu saluran kotanya dicari, kemudian dikoneksikan dengan sumur resapannya. Sehingga dia nanti akan langsung overflow menuju ke diol kota. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini drainase cukup sederhana, tapi kalau tidak tahu biasanya PBG kembali. Artinya
sumur resapannya kurang. Ini kasus-kasus di PBG itu jumlah sumur resapan selalu kurang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ada referensi yang eh, cukup eh, cukup bisa membantu untuk eh, lolos di situ. Baik, selanjutnya terkait dengan AC. Jadi AC ini sebenarnya sederhana. Untuk kalkulasinya juga banyak hitungan eh, di internet, di Google atau di tempat lain bahwa ada koefisien kalkulasi sebanyak 500 BTUH per meter persegi. Nah, ini nanti akan dikonversi menjadi PK. Ya, jadi seperti itu. Jadi berapa sih luasannya? Kemudian dikalikan dengan 500, maka akan muncul kebutuhan ruangnya. Nah, kebutuhan ruangnya nanti dicocokkan dengan AC. AC itu kapasitasnya berapa, dia akan butuh berapa. Kalau di sini kasusnya di luasan 13,4, maka dia akan dibutuhkan 0,8 PK. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja ini nanti posisinya di mana, apakah di 13,5, 18.000, ya ini sebagai acuan. Nah, ini kasusnya di eh, kamar tidur. Jika misalnya kamar tidur satu yang cukup besar ini, dia mendapatkan 1 PK kebutuhannya. Nah, ini. Jadi istilah apa constraint yang menentukan adalah 500 BTU per meter persegi. Untuk yang kasus lain ya bisa sangat variabel karena kalau ada softwarenya itu parameternya sangat banyak. Jadi ini yang parameter yang paling sederhana saja. Itu terkait dengan layout. Nah ini layoutnya saya kira ini yang menjadi catatan di rumah-rumah sederhana adalah atau rumah-rumah tinggal ya. Posisi outdoor unit. Nah ini yang kadang-kadang mengganggu fasad. Saya kira seorang arsitek juga harus sejak awal aware terhadap di mana sih posisi outdoor unit yang posisinya dekat dengan kamar, posisinya dekat dengan instalasi, dekat dengan bangunan atau dia tidak punya andil untuk mengganggu fasad. Artinya dia bisa disembunyikan seperti itu. Nah, ini disiapkan. Kalau tidak disiapkan nanti selain unitnya yang tampak besar gitu ya, karena unit outdoor AC kan besar sekali, mengganggu kan, apalagi kalau sudah lama gitu ya, sudah berkarat atau sudah kusam itu kan jadi jelek. Itu juga ada yang namanya instalasi perpipaan. Ini yang sangat mengganggu sekali karena kadang-kadang pipanya itu ya nggak lurus, ya nggak serong. Jadi sangat tidak bisa diatur gitu. Sehingga bentuknya itu kadang ya itu tidak beraturan gitu. Nah, ini yang perlu eh, diingat atau diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa posisi order unit itu di mana. Lalu juga ada posisi terkait dengan pembuangan. Nah, pembuangan pipa drain. Nah, kalau di sini pembuangan pipa drainnya kita dekatkan dengan toilet sehingga dia langsung terbuang ke arah pipa drain, pipa atau pipa air bekas kotornya. Ini jadi tidak mengganggu. Kalau yang tadi pipa refrigerannya mengganggu di fasad, nah kalau pipa drainnya itu mengganggu di interiornya karena dia akan apa namanya nabrak interior di dalam ruang tersebut. Baik, saya lanjutkan untuk AC cukup. Selanjutnya adalah alat pemadam api ringan. Ya, ini juga dipersyaratkan untuk bangunan yang lebih besar kita menggunakan fire alarm, tapi untuk yang bangunan bangunan kecil tetap juga ada jadi persyaratan untuk antisipasi jika ada kebakaran di dalam bangunan. Jadi dari eh, peraturan yang kita ambil ada di NFPA, kemudian SNI juga kita ambil. Namun yang penting buat teman-teman adalah jumlahnya APAR ini. Nah, ini yang kalau peraturan mungkin disimpan saja, tapi kalau yang jumlah APAR ini yang harus selalu diingat karena desain itu selalu jadi acuan. Ya, ini untuk resiko rendah per 200 meter persegi. Jadi kalau tadi bangunannya adalah
200 meter persegi, maka di lantai satu dia harus ada satu, di lantai dua dia harus ada satu juga. Artinya per 200 meter persegi ada satu apart. Nah, untuk kelas-kelasnya mungkin yang paling umum adalah kelas ABC. Ini bisa untuk apa saja dan sudah memenuhi syarat. Kalau untuk yang lain kayak foam untuk bensin, lalu CO2 ini untuk server. Jadi dia tidak merusak servernya, elektroniknya. Itu untuk apa? Lalu kemudian yang ya ini yang cukup seru dan kadang-kadang memang susah untuk digarap sendiri ya istilahnya digarap sendiri itu susah juga digarap sendiri harus kerjasama dengan tim. Jadi yang paling sederhana saya plot di sini adalah yang katakanlah cuma satu saluran kemudian satu panel. Ini adalah yang paling sederhana di rumah-rumah rata-rata yang kita pakai adalah yang kanan atas ini, yang sederhana seperti ini. Lalu kemudian yang sebelah kirinya itu adalah terkait yang kos-kosan. Kos-kosan mungkin masuk ya, masuk dalam living living unit ya, living unit stand ya. Jadi di kos-kosan itu ada sistem instalasi yang per kamarnya ada kWh meter. Jadi kalau yang di rumah rumah pribadi itu per unitnya atau per rumahnya 1 kWh meter. Tapi untuk yang di kos-kosan biasanya di tiap kamar ada kWh meter sehingga masing-masing bisa menyesuaikan kebutuhan listriknya. Ya, seperti itu. Intinya adalah tetap kita menyambung ke PLN, lalu kemudian kita hitung berapa kebutuhannya, baru akan menentukan di sini nih, ada tabelnya. Berapa sih yang akan kita pakai gitu kan, tabelnya. Kalau kita butuhnya rumah sangat sederhana itu di poin 1 sampai 3 ini. Sebenarnya rumah sangat sederhana. Lalu kemudian yang untuk menengah itu 4 sampai 6 itu sampai 3.500 VA. Lalu kemudian yang cukup nanti termasuknya mewah AC-nya lebih dari 4 itu di 7 sampai 10. Seperti itu. Nanti disesuaikan saja. Ini kaitannya juga dengan perizinan. Ya, biaya perizinan itu juga berhubungan dengan jumlah volt ampere yang akan terpasang di gedung itu. Jangan lupa untuk grounding untuk advance ya kalau rumah-rumah biasa artinya rumah-rumah yang asal jadi ya mungkin nggak ada groundingnya tapi di sini pentingnya grounding di sini adalah karena kita peralatannya banyak elektronik ya kan itu kalau nggak ada grounding nanti peralatannya cepat rusak dan lain sebagainya kalau ada petir nanti juga dia cepat kesambar gitu kan cepat terefek oleh petir itu sendiri. Nah ini adalah hmm, contoh untuk diagram panelnya ya memang eh, tidak mudah untuk langsung mencontoh jadi memang harus tahu hitungannya kalkulasinya ada VA ada watt dan lain sebagainya ya nanti tolong menghubungi ke eh, apa namanya konsultan ME terdekat lah istilahnya gitu supaya ya meskipun sederhana kita juga harus benar juga karena yang mengecek itu sendiri juga orang-orang ME juga. Nah, yang akan diambil di sini atau yang akan di apa ya? Nah, yang akan di apa namanya dicek di sini adalah ini sambungan listriknya nanti akan dicek dan ini kemudian MCB-nya ini akan dicek oleh PBG lalu kemudian ini. Nah, ini yang menjadi apa namanya ketentuan wajib untuk penghantarnya 3 kali 2,5. Nah, itu adalah detail-detail dari apa namanya checklist kesesuaian dengan standar. Jadi ada kabelnya ini harus 3 kali 2,5, MCCB-nya itu harus setara dengan ini dan lain sebagainya. Kemudian ada sambungan ke PLN. Lalu kemudian nanti ada grounding tadi yang sudah sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah lampu. Nah, lampu ini sangat-sangat fleksibel
fleksibel, artinya banyak banyak variasinya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Hanya saja untuk bangunan yang lebih kompleks itu nanti akan ada kalkulasi dengan software. Apakah ruangan itu sudah masuk ke tingkat pencahayaan sekian ini. Ini ada keterangannya di tabel. Jadi mengacunya ke SNI tahun 6197 ini tahun 2020. Nah, ini yang harus dipenuhi saat maju ke BBG. Nah, itu caranya menghitung bisa menggunakan tiga software ini. Ada Dialux, ada Relux, atau ArcLight. Itu free di internet, free, bisa dipelajarilah satu hari, 2 hari via YouTube juga bisa, dan itu sangat mudah. Saya kira itu. Lalu jangan lupa, ini kan ada yang namanya sensor. Jadi ada sensor, itu adalah opsi tambahan sih. Tapi desainer yang advance selalu mengadopsi teknologi. Jadi ini termasuk bagian dari teknologi. Jadi kalau ada buka toilet itu nyala kemudian ditinggal mati. Ini adalah saving atau penghematan energi. Untuk dialek juga area-area yang dekat-dekat dengan apa namanya tembok, ini juga ya dibikin grup terpisah sehingga kalau lampunya atau cahayanya cukup banyak, ya dia langsung mati gitu kan, langsung mati sendiri otomatis. Ini poin plus lah, istilah poin plus. Nanti nextnya juga ini kaitannya dengan BGH juga ada kaitannya. Tapi saya juga nggak memberikan yang terlalu standar. Saya juga berikan yang plusnya seperti apa. Itu yang banyak kita pakai adalah LED strip. Nanti juga ini, kalau ini nanti kalkulasinya berbeda. Nanti tolong dilihat di softwarenya karena dia apa namanya bukan armatur. Baik, saya lanjutkan. Stop kontak, ya ini adalah power outlet. Power outlet nanti eh, tipenya ada banyak, ada yang inbo, ada yang outbo, ada yang di tanah apa di lantai juga ada. Ini adalah contoh-contohnya. Untuk penjelasan yang detail tidak ada karena memang ini standar ya, sangat standar. Cuma yang harus ada itu adalah tadi itu dua kawat itu adalah untuk fase dan netral, kemudian satu untuk ground. Artinya ground itu adalah safety-nya. Ya pernah mungkin banyak yang dari kita yang sering eh, kesetrum tanpa tanpa menyentuh ke kabel, bahkan menyentuh laptop atau menyentuh bagian apa itu komputer ya, komputer desktop, atau menyentuh apalah meja kursi yang ternyata nggak ada groundingnya itu, ada sengatan seperti itu. Nah, ini untuk menghindari itu harap dilengkapi dengan grounding ini tadi. Ya, ada dua kawat plus satu ground. Untuk lokasi bisa nanti bisa di bawah, bisa di atas, nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau di bawah itu harus di level yang 40 cm supaya jadi kalau ada air, ada banjir kecil gitu, ada menggenang, dia tidak langsung masuk ke lubang stop kontaknya. Selanjutnya adalah proteksi petir ya. Proteksi petir ini eh, kenapa saya contohkan untuk yang gedung bertingkat, karena gedung 2 lantai sebenarnya boleh boleh tidak pakai petir, tapi di beberapa apa namanya perizinan itu memang ya tetap dikasih gitu. Kalau mungkin bangunannya luas luas tapi cuma 2 lantai gitu kan, dia tetap harus ada penangkal petir. Tapi intinya adalah di sini penangkal petir itu ada yang ujungnya ini, lalu kemudian ada penghantar turun, lalu kemudian ada yang menyalurkan. Menyalurkan ini adalah grounding yang di bawah ini. Ada sumuran, namanya sumuran. Ya, ini komponennya ini harus ada di atas terminal, kemudian turun adalah down konduktor, namanya down konduktor, kemudian dia turun. Ini di persyaratan untuk menangkal petir selain 3 lantai ke atas adalah bangunan itu berbahaya atau tidak. Artinya di situ ada bahan-bahan seperti yang mudah terbakar atau mesiu dan lain sebagainya, itu apa namanya harus wajib dilengkapi. Jadi kalau rumahnya nanti menyimpan
petasan misalnya ya harus pakai penangkal petir kan gitu. Mungkin seperti itu ya. Itu yang jadi. Lalu kemudian ada, nah ini radiusnya. Jadi nanti yang diminta juga kalkulasinya. Nah, kalkulasinya ini nggak gampang kalau yang penangkal petir. Artinya ada namanya level proteksi, ada radius proteksi, ada satu lagi adalah kerawanan. Jadi area tersebut rawan atau tidak rawan terhadap petir. Seperti di Bogor itu tinggi 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 kemungkinan sambaran petirnya sehingga dia masuk kategori 4, kategori 3. Ada 4 kategori. Kategori 4. Nah, itu nanti radiusnya juga nanti akan menyesuaikan kalkulasinya sampai sedetail itu. Sehingga saya tidak bisa sampaikan di awal, nanti mungkin yang gedung yang lebih advance ya. Nanti saya detail kalkulasinya saya sampaikan. Kayak gitu. Komponen yang parameter yang perlu diperhatikan adalah radiusnya. Jadi penangkapan terkait radius, apakah dia sudah terproteksi atau tidak, itu yang jadi penilaian nanti seperti itu. Baik, selanjutnya CCTV. Nah, ini juga terkait dengan safety ya, security di bangunan itu. Ini biasanya ada elektronik itu ada CCTV, nanti juga dilampirkan juga harus ada posisi titik-titiknya ada di mana. Lalu kemudian nanti komponen peralatannya ini nanti diletakkan di mana juga harus didetailkan, harus tahu. Nah, ini adalah sistemnya IP, jadi ada kalkulasi di situ juga. Nanti di PBG itu juga akan keluar kalkulasinya seperti apa. Memang ada semua eh, desain di ME itu tidak hanya wiring saja, tidak hanya layout saja, tapi ada dasar sebelum menentukan itu ada kalkulasinya. Nah, itu yang kadang-kadang terlewatkan gitu. Seolah-olah itu tidak pernah dikerjakan karena tidak pernah ditanyakan. Tapi kalau sekarang, ya kalau akhir-akhir tahun ini ya selalu ditanyakan kalkulasinya. Nah, ini nanti yang harus dilengkapi oleh teman-teman, rekan-rekan semua. Nah, itu sekilas ya kurang lebihnya kaitannya dengan sistem ME. Lalu juga saya mengingatkan, jadi ada checklist dari BBG yang nanti juga harus dilengkapi dari teman-teman. Nah, ini mulai 1 sampai 8 ini adalah checklistnya. Jadi nanti tadi sudah saya jelaskan mulai dari SLD 1, 2, 3, 4, lalu kemudian 5 ini tadi di awal juga sudah. Kemudian APAR juga sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian nomor 7 ini yang terkait dengan AC tadi juga sudah kita sampaikan. Lalu kemudian nanti ada yang tambahan, nanti ada di nomor 8 ini adalah spesifikasi teknis. Nanti ada saya buka file lain nanti ada. Lalu kemudian yang 9 ini adalah tenaga ahli. Nah, ini yang teman-teman juga harus tetap kolaborasi dengan tenaga ahli. Anda sebagai IAI lah, katakanlah kan nanti akan IAI juga dihargai profesinya sebagai IAI. Nah, juga Anda juga membutuhkan tenaga ahli lain yang benar-benar profesional dan juga dihargai ketenaga ahliannya itu. Jadi ini adalah kerjasama antara disiplin supaya itu tadi segala peraturan atau segala standar, segala ketentuan dari dinas maupun dari apa namanya dari pemerintah itu terpenuhi secara baik gitu. Itu selanjutnya adalah laporannya. Jadi ini juga saya sampaikan juga biar nggak kaget nanti teman-teman. Ternyata ada laporan yang sama sekali blank gitu ya. Nah, nanti itu coba-coba dicari saja, di set dulu, mungkin sebagai gambaran awal. Itu ada laporan PPGM itu biasanya ada judul, pendahuluan, acuan. Nah, ini acuannya ini nanti yang selalu muncul mengacu kemana. Tidak boleh kita mengacu pada diri kita sendiri. Tidak boleh kita mereferensikan diri sendiri, tapi harus mereferensikan ke orang lain. Artinya gitu kan.
tidak boleh mereferensikan atau atas pendapat sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kan dilakukan banyak orang. Lalu kemudian ada konsep rancangan. Nah, ini terkait dengan uraiannya, lalu kemudian lampirannya. Nah, itu lampirannya di situ ada hasil perhitungan dan teknis atau gambar perencanaannya. Terima kasih. Saya kira itu teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen studio ya, studio Ya, perancangan ya. materi saya untuk kali ini terkait dengan MEP Unit Living Design. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Agus Setiawan. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih terima kasih Pak. Pak Sigit. Iya, Saya kira cukup runtut ya Pak Sigit ya, dan juga komprehensif tadi, dan juga contoh-contoh yang disampaikan Pak Sigit saya kira harusnya sangat mudah dipahami ya oleh teman-teman ya. Nah tadi Pak Sigit juga sharing mulai dari tipe bangunan yang tipologinya sama seperti yang sekarang sedang dibuat oleh teman-teman, yaitu rumah tinggal ataupun living unit dengan tipologi yang sama. Dan juga Pak Sigit juga tadi menyampaikan terkait dengan eh, ekstensifikasinya ya. Jadi nanti kalau ke depan kalian mas naik ke studio yang lain, tentunya kompleksitasnya lebih tinggi. Tadi Pak Sigit juga meskipun sedikit tapi juga sudah menyampaikan terkait dengan nanti kalau kompleksitas bangunannya lebih tinggi dan lain sebagainya akan seperti apa. Terima kasih Pak Sigit atas materinya. Saya kira juga tadi sudah dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan yang sangat membantu ya teman-teman ya, dan ya, juga eh, beberapa yang secara global gitu. Misal tadi bagaimana cara menghitung kebutuhan air bersih antara 150 sampai 200 liter per orang, lalu mungkin 80% nanti akan menjadi produksi air kotor dan lain sebagainya. Saya kira pattern-pattern itu memang dibutuhkan Pak Sigit untuk teman-teman mahasiswa studio integrated design studio atau studio desain terpadu di semester 4 di jurusan arsitektur UI ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit atas baik. materi yang sangat baik disampaikan. Kita mungkin lanjut diskusi ya Pak Sigit ya untuk Ya, memperkaya boleh. tadi apa yang Kami disampaikan oleh buka Pak tanya Sigit. jawab. Ya, Silakan dari teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang ditekan. Saya sudah menyampaikan bisa langsung raise hand, boleh, atau ini sudah ada yang beberapa yang bertanya. Oke, sebentar. Ya, ini ada pertanyaan pertama Pak Sigit dari Zaki Alfat. Eh, Oke, ini berkaitan dengan smart home nih, Pak Sigi. Sekarang kan beberapa rumah sudah didesain dengan smart home ya. Berkaitan dengan smart lightingnya. Itu biasanya pengalaman Pak Sigi seperti apa? Jadi kan biasanya kita bisa mengontrol rumah kita dari jarak jauh ya. Mungkin kita posisinya berada di luar kota, tapi kita harus menyalakan lampu dan lain sebagainya. Memang sekarang sedang tune in itu untuk yang smart home dan lain sebagainya. Gimana pengalaman Pak Sigit terkait dengan itu? Silakan Pak Sigit. ya baik. Ini memang sudah jadi keharusan sepertinya ya kan, dan memang apa namanya smart home ini semakin awalnya dulu memang agak susah, Pak. Jadi dulu harus wiringnya itu harus double. Kalau dulu masih pakai apa wiring ya untuk apa namanya koneksi antar device itu juga pakai wiring, pakai kabel eh, tembaga itu. Nah, sekarang itu banyak diakomodasi oleh apa namanya wireless, artinya dia sudah connect dengan IoT, sehingga kita mengurangi satu jaringan, satu tarikan kabel. Tadinya dia harus dua, yang satu kontrol, yang satu adalah power. Namun sekarang itu hanya power saja, satu tarikan saja, termasuk CCTV dan lain sebagainya itu semuanya kadang-kadang satu tarikan untuk powernya saja, dan itu lebih simpel. Nah, eh, ini memang sudah harus sejak awal disampaikan ke instalatirnya. Jadi saya pengen smart home di awal supaya apa? Supaya nanti ketika ada perubahan jalur atau penambahan titik itu tidak bobok lagi.
Ya, bobo artinya dalam arti merusak interior atau apa namanya, bongkar-bongkar dan lain sebagainya itu kan eman-eman gitu kan. Nah, ini harus di setting di awal. Saya menginginkan smart home di awal, itu harus disampaikan di awal dan didesain di awal. Ketika desain itu sudah ada, nanti juga harus ke vendor yang paham smart home. Artinya dia dia punya produk yang smart home atau yang memang khusus smart home itu untuk di di apa dikerjakan di awal, disparingkan di awal. Itu sehingga nanti eh, selain selain karena otomatisasi smart home itu kan karena seamlessnya ya. Seamless itu artinya ya gak ketok apa-apa tapi tiba-tiba nyala kan gitu. Ya, nggak ada kelihatan ada kabel, nggak ada kelihatan apa, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba jalan dan lain sebagainya. Itu adalah seamlessnya di situ. Artinya tidak terasa tidak ada. Nah, kalau kita nggak melakukan di awal, ya sama saja ada tarikan kabel ke sana gitu kelihatan itu. Nah, itu mengurangi fungsi dari smart home itu sendiri. Jadi, saran saya untuk teman-teman jika mau menginstal smart home, desain di awal, disampaikan di awal di kontraktornya, sehingga keistimewaan dari smart home itu tercapai. Dan ini mohon maaf karena IoT-nya semakin meningkat, jadi dulu standar saya itu seperti ini, TJP, ICP misalnya kan, mungkin sekarang udah berbeda lagi. Jadi ya saran saya juga eh, hire atau ketemu dengan yang profesional, ya sama-sama profesional ya untuk mendapatkan produk atau instalasi atau sistem yang terbaik itu ya kita tetap harus konsultasi dengan ahli smart home-nya seperti itu. Oke, Oke, baik, makasih. Pak Sigit, menarik ya diskusi smart home tadi, Ya, melanjutkan yang disampaikan Mas Zaki. Tapi sekarang investasinya udah nggak terlalu signifikan ya, untuk betul, biaya dan lain betul. sebagainya ya, Pak Sigit ya. Ya, karena dia mengurangi satu tarikan itu. Katakanlah satu tarikan per device itu adalah 500.000, 700.000, ya dikalikan aja jumlah device-nya berapa. CCTV katakanlah ada 6 ya, 6 titik kalikan 700.000 berarti kan sudah mengurangi banyak sekali gitu. Itu. Lalu kemudian Oke, kayak baik. apa namanya? eh, TV, AC dan AC sekarang juga ada yang bisa dikontrol oleh eh, eh, smartphone. Saya kira itu. Oke, baik. Ya, oke, makasih Pak Sigit. Saya kira mengencourage teman-teman ya, bahwa sekarang memang ke depan harus sudah berkolaborasi dengan seperti itu ya, Pak Sigit ya, Iya, dengan future betul teknologi betul dan lain betul. sebagainya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Demikian Mas Zaki Alfat, semoga menjawab ya yang disampaikan oleh Pak Sigit. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ditanyakan, bisa chat lagi. Kalau malu-malu atau kalau pede silakan, bisa langsung raise hand. Nah, saya tunjuk dari kelas saya juga harus tanya ya. Silakan dari kelas saya kebetulan di kelas ini Pak Sigit. Oh iya Pak. Alfian yang mau ditanyakan? Eh, Alif, ada yang mau tanyakan Alif, silakan. Oh, ini di anu ya, di chatting ini ya, terkait smart home tadi ya. Oh ini ada satu lagi nih dari Safira. Oke, Safira Putri pribadi ini izin bertanya. eh, Oke, ini terkait dengan rainwater harvesting ini, Pak Sigit. Kadang kan teman-teman pengen menampung air hujan ya, Betul, lalu betul, betul. digunakan untuk siram-siram tanaman. Nah, ini eh, beberapa hal yang harus dikonsiderasikan apa nih Pak Sigit? Apakah memang Hmm, itu efektif ya, atau gimana berdasarkan pengalaman Pak Sigit kalau skalanya rumah tinggal ya, bukan bangunan publik ya, terkait dengan rainwater harvesting ini kira-kira gimana? Utamanya nanti untuk siram taman dan sebagainya. Kira-kira sistemnya apa yang harus disiapkan kalau memang dia akan berusaha menghadirkan rainwater harvesting dan juga kelebihan dan kekurangannya kira-kira seperti apa. Silakan Pak Sigit. ya, ya, baik dari Mbak Safira ya. Saya tahun lalu 2024 itu melakukan desain kawasan di Malawai, Malawai, Papua ya. Jadi
Dia kawasan di pinggir pantai dan di situ memang tidak ada jalur air bersih. Bahkan karena airnya itu dekat dengan pantai, kawasannya dekat dengan pantai sehingga payau. Nah, maka dari itu yang dilakukan oleh penduduk sekitar situ adalah dia mengandalkan air hujan. Dan memang di sana sih yang pertama air hujannya itu hampir sepanjang tahun, sehingga mereka nggak khawatir ya. Kalau di kalau di tempat lain mungkin dia harus 6 bulan baru bisa dapat. Tapi kalau di Malawai sana itu dia sepanjang tahun ada air sehingga melimpah gitu. Yang pertama konsiderasinya adalah itu tadi. Jadi apakah kita pakai dia sebagai utama atau sebagai tambahan? Kalau utama yang perlu dipertimbangkan adalah kontinuitas. Ya, kontinu enggak gitu. Tiap hari ada hujan enggak gitu. Kalau nggak ada hujan ya nggak bisa kontinu, cuma tambahan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kualitas hujan. Nah, kalau mungkin di kota-kota itu sudah agak asam ya. Asam artinya tidak tidak bisa langsung kita konsumsi atau langsung kita pakai, harus diolah dulu, difilter atau difilternya nggak cuma sand filter, tapi juga dia harus eh, asam basanya juga harus diatur supaya tidak mengganggu kesehatan. Itu yang kedua. Lalu kemudian adalah eh, jika dia dipakai untuk rainwater untuk siram taman misalnya seperti itu juga ini adalah bukan untuk kebutuhan utama, artinya dia untuk kebutuhan tambahan. Ini bisa juga, ini ada kalkulasinya bahwa di musim penghujan itu konsumsi air bersih kita bisa berkurang. Jadi ini dalam rangka penghematan itu tadi. Menghemat karena di waktu musim penghujan kita tidak mengambil air dari PDAM maupun tidak mengambil air dari sumur sehingga ada saving cost di apa namanya di listrik ya karena kan kita nggak ambil terus saving cost di iuran PDAM juga saving cost kan seperti itu. Nah itu nanti bisa kita pakai itu. Nah jumlahnya berapa nanti ada kalkulasinya berdasarkan dengan luasan atap yang kita kolek, yang kita istilahnya kita panen kalau di luar Jawa itu pemanenan air hujan. Itu luasannya berapa nanti kita kalikan dengan 50 katakanlah 50 lah standarnya 50 liter per jam. Jadi ini nanti bisa dihitung dari teman-teman luasan nanti yang akan katakanlah di situ ada atap miring kemudian disalurkan ke satu jalur pipa, itu atap miringnya berapa luasannya kemudian kita kalikan 50 liter per jam, maka itu yang kita dapat selama 1 jam hujan. Kalau misalnya hujannya banyak 2 jam 3 jam yo. Nah, itu nanti penampungannya juga nanti akan penuh biasanya. Nah, jumlah penampungannya ini juga berhubungan dengan hitungan tadi itu. 50 liter dikalikan luasannya tadi itu. Sehingga berapa sih yang mau kita tampung? Ya, kita harus tahu juga curah hujan per harinya itu berapa. Perharinya dia karena berbeda tiap area berbeda ya kita lihatlah dari BMKG atau kebiasaan di daerah situ berapa sih kalau hujan 1 jam 2 jam 3 jam. Nah itu nanti yang kita jadikan kalkulasi pengalinya adalah jamnya itu tadi 3 jam 2 jam atau berapa itu. Oh, wah, ada intermezzo. Ya itu ya. Eh, Ya, jadi apa namanya eh, kebutuhannya tadi terkait dengan ya, kebutuhan utama oke, atau penghematan itu tadi. ya, oke. Oke, Pak Kalau Sigit, ya, terima kasih Pak bentar. Sigit atas itunya. Nah ini yang Mungkin tambahan sedikit lagi Pak Pak Sigit, Agus ya, ada yang sedikit lagi untuk nih, ada yang bertanya nih. menyiram taman ini ya. Yang menyiram tanam gimana Pak Sigit biasanya Nah itu sistemnya? Silakan. jadi jadi kontradiksi ya di situ ya. Eh, ini juga pengalaman saya di banyak perencanaan juga ada kontradiksi di situ ketika kita tujuannya adalah menyiram tanaman, padahal kita bisa memanennya di musim penghujan. Dan saat musim penghujan tanamannya juga nggak butuh disiram kan gitu seperti itu. Nah, ketika kita mau menyiram taman di musim kemarau, lah airnya nggak ada kan gitu kan. Nah, ini yang agak dilema di situ. Jadi
Saya belum menghitung prosentase efektivitasnya di berapa persen, tapi memang di situ jadi tidak sinkron, seperti ada ketidaksinkronan seperti itu. Nah, usul saya sih kalau harvesting itu untuk diolah kembali Hmm. jadi air bersih seperti itu. Nanti jadi ada tambahan filter dan lain sebagainya. Itu lebih efektif karena dia bisa langsung mengurangi cost, melakukan penghematan gitu, Pak Agus. Jadi direuse ya, Pak Sigit ya, digunakan kembali gitu ya. Ya, digunakan Oke, kembali. baik. Terima kasih Pak Sigit. Ini ada mungkin terakhir ya, sebelum nanti kalau ada dari Bapak Ibu dosen ada yang disampaikan. Ini ada langsung saya rangkum aja dua pertanyaan. Pertama dari studio kelas F ya. Ini nanya di kolom chat terkait dengan ini Pak, sistem jaringan air bersih itu kan ada yang tertutup, ada yang looping, ada yang terbuka. Ya, Nah, itu betul. perbedaannya seperti apa dan implementasinya ke desain seperti apa. Lalu berikutnya sekalian terkait dengan panel surya nih Pak Sigit. Sepaham Pak Sigit gimana ya efektivitas panel surya apakah dengan luasan atap yang mungkin tidak terlalu besar ini cukup efektif dan lain sebagainya. Monggo, silakan Pak Sigit. Nah, Ada dua pertanyaan. baik, mungkin singkat. Jadi yang pertama sistem loop, air bersih loop. Nah, ini bagus mungkin ini untuk jaringan-jaring pertanyaan terkait mungkin fitur plumbing yang cukup banyak dan dia dijalankan bersamaan. Nah, sistem jaringan air bersih tertutup loop ini adalah fungsinya adalah menyeimbangkan tekanan, posisi tekanan di ujung awal supply dengan di ujung akhir supply itu sama. Hanya saja nanti dia ada tambahan instalasi yang berputar itu tadi ngelup tadi. Jadi ada tambahan instalasi, tambahan biaya instalasi, tapi apa namanya tekanan di ujung yang dekat dengan pompa dan tekanan dengan yang ujung yang jauh dengan pompa itu sama. Sehingga tidak ada ceritanya yang sini nyala, yang sana mati. Nah, ini biasanya dipakai di apa namanya sistem kayak wudhu di di apa masjid ya. Di masjid itu ada wudhu yang pada saat tertentu dia harus dinyalakan bersamaan. Nah, ini harus pakai sistem loop supaya yang di ujung sana itu ya tekanannya sama dengan di sini. Itu yang sistem loop. Ini juga bisa dipakai untuk toilet-toilet yang jumlah fitur pumpingnya banyak. Misalnya kayak mall dan lain mall, kemudian di rumah sakit itu yang untuk publik itu coba dibikin loop. Itu biayanya nggak seberapa nambahnya, tapi nanti secara sistem kenyamanan akan bertambah signifikan gitu. Lalu kemudian terkait dengan panel surya, nah ini panel surya eh, ya sekilas saja memang dia menghemat, tapi kemudian apa namanya ada cost yang harus kita bayar, cost investasi di awal. Nah ini kalau kita hitung, jadi cost itu kapan BEP-nya itu bisa 5 sampai 10 tahun. Dan setelah itu pun kita juga harus kembali keluar modal untuk perawatan seperti baterai dan apa namanya inverternya. Sehingga untuk area-area yang atau daerah-daerah yang listriknya murah, ya kayak di Jawa ini atau murah dan gampang aksesnya gitu ya. Itu memang itu hanya komplement atau tambahan saja. Ya, tambahan untuk mengurangi biaya apa namanya? Biaya listrik. Tapi itu juga nanti BEP-nya juga 15 sampai 10 tahun baru BEP lagi. Lalu kemudian yang paling bisa dirasakan manfaatnya ya di daerah-daerah terpencil yang belum ada PLN, lalu kemudian kalau dia pakai genset sendiri harganya lebih mahal. Nah, itu kita bisa jadikan pilihan untuk solar panel. Tapi solar panel pun ada kelemahannya adalah Indonesia adalah negara tropis, memang tropis, tapi ada banyak awan. Ada banyak awan, artinya kadang-kadang mendung itu ya juga nggak efektif, nggak bisa 100%. Lalu kemudian jam efektifnya adalah 10 sampai jam 2, itu efektif 100%. Kita dapat apa namanya, dapat energi yang full charge 100%. Tapi di luar itu kita sudah 80, 60 apa, semakin pagi atau semakin sore dia semakin turun. Seperti itu. Lalu kemudian ya apa namanya? Yang untuk kalau di luar
Jawa itu memang bisa untuk siang hari bisa oke lah ya. Tapi dia harus menambahkan komponen investasi yaitu baterai. Baterai ini harganya juga hampir atau lebih dari harga investasi solar panel itu sendiri. Jadi memang ada kalkulasinya dan itu kenapa di Indonesia ini juga belum 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 rame karena memang kalau dihitung memang belum BEP secara biaya ya. Oke, Saya kira baik. itu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya kira menjawab ya tadi terkait dengan sistem looping yang ada di distribusi air bersih dan juga efektivitas panel surya sebenarnya seperti apa. Terima kasih, Pak Sigit. Tadi ada 4 pertanyaan ya yang sudah disampaikan. Ini mungkin terakhir ini ada pertanyaan dari Bu dosen dari Bu Stevi Pak Sigit berkenan dari Ya, di chat. Bu Stevi bertanya terkait dengan jenis septic tank nih, Pak. Apakah ada inovasi di Sepsa terkait dengan solar panel tadi? Bagaimana cara menyambungnya langsung dengan pemanas air? Nah, monggo silakan Pak Sigit. Sekarang septic ya, tank itu jenisnya seperti apa? Lalu yang kedua adalah itu tadi ya, solar panel juga mau diefektifkan dengan water heater kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu Stevi untuk pertanyaannya. Monggo Pak Sigit. baik. Pertanyaan dari Bu Stevi nih. Ya, ini lebih advance lagi pemanfaatan dari solar panel yang langsung ke pemanas air. Eh, Pemanas air itu sendiri adalah beban yang induktif, jadi dia butuh tarikan awal ya, tarikan awal yang tinggi dan dia biasanya lebih dari 1.300 atau lebih dari 1.500 sehingga nanti yang perlu diperhatikan adalah luasan solar panelnya. Jadi harus punya hitungan kalkulasi luasan solar panel yang cukup untuk bisa mengangkat pemanas air tadi itu. Nah, ini yang kalkulasinya harus 2 kali selain kalkulasi solar panel juga beban kita berapa sih untuk ngangkat itu. Itu harus harus apa harus dipertimbangkan seperti itu. Dan ini pemakaiannya juga lebih lebih ini lebih harus lebih didetilkan lagi. Kalau siang hari oke lah siang hari. Siang hari itu kita pakai pemana apa cahaya matahari cukup oke jalan ya. Tapi kita kan nggak mandi air panas di siang hari kadang-kadang gitu. Biasanya kan di malam gitu kan waktu dingin kan gitu dan pagi lah pagi yang belum ada sinar matahari. Nah ini dilemanya di situ sehingga nanti akan ada komponen tambahan berupa tangki pemanas. Jadi air itu kita panaskan di siang hari, lalu kemudian disimpan di tangkinya itu, dan baru kita gunakan di malam harinya. Jadi tidak secara langsung ya ini, prosesnya tidak secara langsung, tapi apa namanya pemanasan yang tertunda dan digunakannya tertunda. Jadi seperti itu yang ada sekarang juga di produk-produk pemanas air yang menggunakan solar panel pun seperti itu. Dan kalau misalnya siang hari itu ketika harusnya dia memanaskan air tapi kok mendung atau hujan, maka listrik akan masuk. Artinya tetap butuh suplai listrik di situ. Jadi ada tambahan listrik yang membackup jika suatu saat solar panelnya tidak bekerja atau tidak bekerja optimal. Nah, jadi apa namanya kalkulasinya juga ada tambahan untuk suplai listrik itu. Jadi Ya, tidak full nanti kita free setelah kita bikin solar panel sambung ke pemanas air kita free gitu enggak. Jadi memang uh, tipe di Indonesia ini memang kadang juga berawan dan hujan gitu. Saya oke, kira baik. itu yang Ya. solar Terus tadi panel. yang septic septic tank tadi Pak, Ya, teknologinya septic sekarang tank. silakan. Jadi kalau di awal dulu yang masih menggunakan konvensional artinya cuma konstruksi sipil itu ada 2 chamber, chamber pengumpul lalu kemudian chamber yang menguraikan ya, yang lumpurnya. Ini dulu memang menggunakan alami, artinya ya flow-nya ya flow yang standar. Nah, sekarang ini adalah banyak rumah-rumah yang ya satu rumah katakannya 10-20 orang kan itu nggak standar. Kalau dulu di desa-desa mungkin satu keluarga cuma 4 orang atau 6 orang gitu kan. Jadi safety tanknya juga inputnya itu juga nggak terlalu melonjak. Nah sekarang ini kan ada eh, hunian-hunian atau jenis tipe bangunan yang vertikal sehingga dia harus mempercepat proses dalam safety tank itu. Nah, di beberapa produk itu memang sudah ada tambahan seperti bakteri, kemudian tambahan ruang chambernya itu dibikin bersekat sangat banyak sehingga
bakterinya akan banyak terkumpul di situ, mempercepat proses, lalu kemudian ditambahi eh, eh, seperti pompa, seperti tambahan pompa, ada pompa blower, ada pompa yang untuk ekualisasi, ada yang pompa untuk menetralkan asam basanya dan sebagainya. Itu dalam rangka adalah untuk mempercepat prosesnya. Jadi inputnya inputnya itu sangat besar dalam proses yang sangat cepat, tapi standarnya yang keluar effluentnya itu masih memenuhi kriteria lingkungan. Jadi tidak tidak apa kemudian terus jadi sangat apa namanya seadanya gitu karena sangat itu tadi ya prosesnya cepat jadi keluarnya juga seadanya itu nggak boleh. Sehingga yang diukur nanti dalam satu septic tank itu yang barulah ya itu memang harus ada eh, tes lab. Kalau ini memang apa namanya septic tank yang belum benar-benar terukur ya. Kalau sekarang septic tank memang banyak sekali yang model-model baru, tapi yang ter, terbukti itu memang harus inputnya itu di lab kan, outputnya juga di lab kan, gitu. Dan itu tidak bisa katakanlah kita kita dapat brosur dari vendor septic tank gitu terus kemudian percaya tidak bisa. Jadi ada waktu ketika dia memasang melakukan tes inputnya, input limbahnya, kemudian output limbahnya dites dalam 1 bulan kemudian itu memenuhi standar dari DLH. Nah itu yang baru baru kita yakin bahwa dia bisa melakukan percepatan proses. Jadi intinya adalah percepatan proses di sini. Awalnya dulu katakanlah 2 hari baru terurai, sekarang 1 hari bisa terurai dengan jumlah input yang sangat besar untuk pabrik atau untuk industrial gitu biasanya juga inputnya sangat besar. Nah inilah inovasi di apa namanya di bidang septic tank. Jadi ada aerasi, extended aerasi maupun MBR juga nanti sangat banyak sekali di Oke, ya. apa namanya di industri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ya, Sigit. sama-sama, Pak. Jawabannya sungguh ini ya, sangat detail dan juga sudah dipahami terkait dengan beberapa hal yang ditekankan oleh audien hari ini. Eh, Akhirnya kita berada di ujung waktu di eh, kuliah umum kita di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Sigit. Mungkin kita kasih close virtual ya untuk Pak Sigit ya, Ya, teman-teman ya. terima kasih banyak. Ye. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Ada Bu Rini, Bu Stevi. Tadi juga saya lihat ada Bu Hastuti, Pak Supri, Pak Handoyo, dan juga mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga teman-teman mahasiswa, Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di kuliah kita di siang hari ini. Saya kira materi yang disampaikan Pak Sigit akan sangat membantu untuk teman-teman menyelesaikan penugasan terkait dengan perancangan living unit yang ada di studio desain terpadu di semester 4 ini. Hitungan-hitungan dasar dari Pak Sigit bisa kalian implementasikan. Mungkin setelah ini teman-teman harus bersiap-siap karena kita juga kadang rutin visit ke vendor Pak Sigit seperti minggu lalu Ya, kami visit ke vendor material arsitektur ya karena kami dari itu dan juga kami rencanakan juga di akhir pekan ini kami akan berkunjung ke Kihomart Pak untuk melihat beberapa spesifikasi material terkait dengan arsitektur. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit untuk materi yang disampaikan di siang hari ini. Saya izin menutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Terima bermanfaat kasih untuk Pak rekan-rekan Sigit, Bapak mahasiswa. Ibu. Ye, terima kasih, mohon Amin. Terima pamit. kasih. Ye. Ye.